بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. طيب. قال الشارح حفظه الله رحمه الله تعالى قوله فما الدرجة الثانية من القول إلى آخره وهي تتضمن شيئين أيضا وأولهما الإيمان بعموم مشيئته تعالى وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأنه لا يكن في ملكه ما لا يريد وأن أفعال العباد من الطاعة والمعاصي واقعة بتلك المشيئة العامة التي لا يخرج عنها كائن سواء كان مما يحبه الله ويرضاه أم لا. beliau rahimahullah ta'ala qawluhu amma darajatu tsaniyah min al-qadar, ini terkandung padanya dua, yaitu keimanan terhadap keumuman dari masyiah Allah subhanahu wa ta'ala wa anna ma syaa Allah kan wa ma lam yasha lam yakun, واقع ما شاء الله كان وقع وما لم يشاء لم يكن. وأنه لا يقع في ملكه ما لا يريد. Irada di sini apa? Irada kauniyah, mana masyiah. وأن أفعال العباد من الطاعات والمعاصي واقعة بتلك المشيئة العامة. Al-Masyiatiyah al-Ammah itu masuk dalam keumuman masyiah Allah subhanahu wa ta'ala, at-ta'am wal ma'asi, seluruh dari perbuatan hamba allati la yakhruju anha ka'inun sawa'un kana mimma yuhibbuhu Allah wa yardah am la. Jadi apa yang Allah cintai seperti ketaatan, dan apa yang Allah tidak cintai seperti maasi, semuanya dibawa dari kehendak Allah SWT. Tidak terjadi kecuali karena Allah kehendaki, Allah inginkan dengan irada kaunan qadaran, termasuk perbuatan hamba. Kenapa dikhususkan di sini? Karena memang pembahasan takdir itu mengarah kepada dua, disebutkan nanti, mengarah kepada bantahan terhadap Qadariyah dan Jabriyah dan Jabri. Dalam permohonan masyiah disebutkan wa anna af'al al-ibadi min at-ta'ati wal ma'asi waqi'atun bi tilka al-masyiatil 'ammah. Ini secara khusus bantahan terhadap Qadariyah yang mereka menetapkan masyiah. Jadi kalau dia itu kalau tanya apakah mereka menetapkan masyiah untuk Allah? Iya, ada masyiah untuk Allah, tapi apakah mencakup segala sesuatu? Tidak. Ya. Jadi mereka bukan menafikan masyiah, menafikan keumuman masyiah Allah SWT. Iya. Oleh karena itu mereka itu akan datang nanti ya, berdalilkan satu ayat, tapi karena keyakinannya mereka membawa ayat ini apa yang mereka inginkan. Wallahu khaliqu kulli syai. Wallahu khaliqu kulli syai. Kalau dalam pembahasan sifat, apa mereka katakan ayat ini? Wallahu khaliqu kulli syai. Al-Quran makhluk. Al-Quran makhluk. Tapi kalau dalam masalah takdir wallahu khaliqu kulli syai umum, urida bil khusus illa af'al ibad. Bagaimana bisa? Wallahu khaliqu kulli syai dalam masalah ya, semuanya masuk umum, termasuk kalam Allah. Al-Quran makhluk karena wallahu khaliqu kulli syai termasuk sifat. Tapi kalau ditakdir berdasarkan ayat yang sama, Allah katakan wallahu khaliqu kulli syai umum. Iya, urida bil khusus. Apa itu?
tidak masuk perbuatan hamba. Iya, jelas ya. Kalau berdalil dengan hawa nafsu, mengambil istinbat yang hawa nafsu sesuai dengan keinginannya. Terserah dia. Yang penting ada dalil. Tapi kata beliau, oleh karena itu waqi'atun bitilkatil masyiati al-'ammah. Ini bukan ibarat baru ya. Kalau tadi dikatakan masyiatillah an-nafidah, oleh sini masyiatillah al-'ammah atau umul masyiah, itu semuanya membab bayan saja. Membab al-bayan, jangan dibuat iskal. Apa perbedaannya masyiatul nafidah dengan masyiatul 'ammah? Tidak. Semuanya masyiah Allah Subhanahu wa ta'ala. 'Ammah mencakup segala sesuatu. Tapi allati la yakhruju anha ka'inun, tidak keluar darinya apapun. Wallahu ala kulli syai'in qadir, atau wallahu khaliqu kulli syai'. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin. Sawa'un kana mimma yuhibbu Allah wa yarda am la. Nah, وثانيهما الإيمان بأن جميع الأشياء واقعة بقدرة الله تعالى وأنها مخلوقة له لا خالق لها سواه، لا فرق في ذلك بين أفعال العباد وغيرها، كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. ويجب الإيمان بالأمر الشرعي وأن الله تعالى كلف العباد فأمرهم بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، ولا منافاة أصلا بين ما ثبت من عموم مشيئته سبحانه لجميع الأشياء وبين تكليف العباد بما شاء من أمر ونهي، فإن ذلك المشيئة لا تنافي حرية العبد واختياره للفعل. ولهذا جمع الله بين المشيئتين بقوله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. nah. Kata beliau yang kedua dari dalam derajat yang kedua ini, al-imanu bi anna jami' al-asya'i waqi'atun bi qudratillah wa annaha makhluqatun lah la khaliqa laha siwa. Yang ketiga atau yang kedua dari derajat yang kedua adalah keimanan terhadap bahwasanya seluruhnya adalah makhluk Allah SWT. Di bawah dari kudrah Allah, terjadi Allah kehendaki karena kudrah Allah, dan itu bagian dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. La khaliqa laha siwa. La farqa bidzalika baina af'alil ibad wa ghairiha. Lihat, disikat lagi. Tidak ada perbedaan apakah masuk semuanya. Perbedaan apa? Tidak ada perbedaan antara perbuatan hamba atau selainnya. Pokoknya semuanya. Beda dengan dari yang Mu'tazilah. Dia mengeluarkan dari masyiah dan khol, itu perbuatan hamba. Akan datang nanti ada sedikit syubhat mereka yang mereka tidak bisa terima, sehingga mereka mengatakan seperti itu. Qala ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian, ini amil wa ma ta'malun, dan amalannya. Ma di situ ala qaul aktsarin ma mausulah. Wa ma wallahu khalaqakum walladzina ta'malun walladzi ta'malun. Wallahu khalaqakum walladzi ta'malun. Itu amalan kalian. Amalan kalian. ويجب الإيمان بالعقل الشرعي وأن الله تعالى كلف العبادة. Ini tak kalah menjelaskan 4 hal masyiah, ilmu, kitabah, quddah, masyiah dan khalq. Ini mengarah kepada tidak adanya ta'arud antara al-qadar, apa yang Allah telah tetapkan untuk makhluk, dan syar'i, perintah yang Allah SWT perintahkan kepada makhluk. Dan ta'arud, bahkan wajib untuk menggabung keduanya. Yajibul imanu bi amri syar'i, dari irada syariah Allah SWT, irada di mana Allah menginginkan si hamba ini taat, bertauhid, beriman. Wa anna Allah Ta'ala kallafa al-ibadah, yaitu memberi syariat kepada hamba,
Fa'amarahum bi ta'atihi wa ta'ati rusulihi wa nahahum 'an ma'siyatihi. Itu dia. La ta'am. Ini masuk dalam poin yang kita sebutkan wujub al-jam' bainal qadar wa syar'. Iya. Berdasarkan dengan satu hadis. Apa itu? I'malu. Ini apa? Syariat. Fa kullun muyassarun lima khuliqa lah. Fa kullun muyassarun lima khuliqa lah. Semuanya, setiap itu dimudahkan. Iya. Dimudahkan terhadap apa yang dia dicipta untuknya. Iya. Kemudian kata beliau, jadi ini nanti beberapa ke depan ini menjelaskan bagaimana tidak ada keharusan dan tidak ada munafat dari hal yang mungkin disangka orang ini berselisih. Pertama sudah tadi, tidak adanya ta'arud antara qadar dengan syar, dan jangan ditertentangkan, bahkan wajib untuk dijawab. Wala munafata aslan baina ma sabata min umum masyiati subhana li jamil asyai wa baina taklifihi al-ibadah bima sya'a min amrin wa nahi. Tidak ada hal yang saling bertentangan secara asal antara apa yang tetap dari keumuman masyiat Allah SWT untuk segala sesuatu, dan juga Allah SWT memberi syariat pada hambanya dari apa yang Allah kehendaki berupa perintah dan larangan. Fa inna tilkal masyiata la tunafi hurriyatal 'abdi wa ikhtiyarahu lil fi'l. Karena masyiat itu tidak menafikan kebebasan hamba dan bagaimana seorang hamba ini memilih untuk melakukan sesuatu. Ini mengarah kepada jangan berdalilkan dengan takdir terhadap maksiat. Jangan seorang mengatakan seorang hamba melakukan maksiat, dia katakan ini qadarullah alayya. Qad syaa Allah qadarullah alayya qabla an ukhliqa. Itu dari hal yang dilakukan kaum musyrikin, berhujah dengan takdir terhadap maksiat. Ini sudah ditulis, sudah ada di Al-Lauhul Mahfuz. Tapi hamba punya ikhtiar dalam melakukan sesuatu. Dalam berbuat, dalam meninggalkan. Oleh karena itu, seorang tidak boleh berhujah dengan takdir terhadap maksiat. Ilmu Allah SWT terhadap perbuatan kita itu dari dulu. Dan Allah tidak membalas, tidak mengikop seorang hamba hanya karena ilmu Allah. Tidak ada. Jangan bilang Allah sudah tahu, terus kita katakan sudah. Allah sudah tahu, Allah sudah catat. Bagaimanapun kita, kalau Allah sudah catat, itu Allah tinggal putuskan saja, jalani saja. Ini sudah dicatat. Ilmu Allah amrun ghaibi. Kitabatullah amrun ghaibi. Dan Allah tidak mengikop seorang hamba hanya karena Allah tahu ini penghuni neraka, ini penghuni surga. Tidak ada. Tapi Allah mengikop karena amalan kita. Amalan. Jadi bedakan antara ilmu dengan apa yang kita amalkan. Allah tahu dari dulu, tapi apakah Allah mengikau kita hanya karena Allah tahu kita penghuni neraka, penghuni surga, Allah membalas hanya kamu? Tidak. Tapi semuanya ada apa? Ada amalan dulu. Di dalam surah Al-Imran. Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabir. Apakah kalian menyangka bahwasanya kalian akan masuk dalam surga?
Dan Allah belum tahu, yaitu ilmu zuhur. Allah belum melihat siapa yang berjihad di antara kalian dan siapa yang sabar di antara kalian. Iya. Jadi Allah tidak menjadikan kalian masuk ke dalam surga hanya karena ilmu Allah. Allah tahu kalian penghuni surga. Dan itu sudah ada. Kemarin sudah kita sebutkan takdir itu berapa? Ada 4 kan? 5. Ada takdir am semua makhluk. Ada takdir am li Adam, ini dia. Tak kala dikeluarkan dari tulang rusuk Adam, di situ kata Allah SWT, ini dibawa ke kiri, min ahli nar fala ubali, hada min ahli jannah fala ubali. Iya. Wa kullu muyassarun lima khuliqa. Itu takdir am li jami' Bani Adam. Tapi apakah sekedar ilmu Allah ilmui kemudian ini langsung diadab, ini langsung dibalas? Tidak, ada amalan dulu. Tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Ada amal sehingga Allah SWT membalas. Jadi kalau berhujjah dengan takdir, ini sudah ditulis. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu tidak sholat? Saya memang sudah dicatat, saya tidak sholat. Itu perkara yang tidak ada yang tahu. Ilmu Allah dengan kitabatullah, ilmu ghaibi, kita tidak bisa berhujjah dengannya. Dan Allah tidak membalas karena hanya sekedar tahu, sekedar tulis, tidak. Tapi ada amalan. Ada amalan. Dan itu ada pada kita. Mau pilih mana? Tidak ada orang kalau tanya, antum mau masuk neraka atau tidak? Tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau masuk neraka. Dan semuanya ingin masuk surga. Tapi hanya apa? Karena sekedar mau masuk surga. Orang Yahudi mengklaim dirinya masuk surga. Dalam surah Al-Baqarah tidak ada yang masuk surga kecuali Hudan atau Nasara, kecuali dari orang yang Hudan Nasara. Lihat, tapi apa mereka penghuni surga? Seorang berhujjah dengan takdir itu sesat. Adapun dari hadis yang masyhur tentang Musa dengan Adam alaihissalam itu berhujjah saling ada khusuma kala Adam Musa mengatakan, kenapa engkau mengeluarkan kami dari surga? Kata Adam alaihissalam, talumuni ala amrin qad qadarallahu alayya qabla an ukhliqa. Apakah engkau mencela saya terhadap apa yang Allah telah takdirkan sebelum saya dicipta? Ini hujah apa? Terhadap musibah. Dan itu boleh. Bukan terhadap maksiat yang dilakukan. Tapi musibah karena dikeluarkan dari surga. Keluarkan dari surga. Jadi ini tidak ada munafik. Kita yakini Allah menciptakan kita, mengetahui, dan Allah sudah tahu kita ini di mana nanti. Tapi kita jangan berhujjah dengan itu. Ada yang perlu kita amalkan, ada yang perlu kita lakukan. Ini ikhtiar kita, tidak ada hurriyah, tidak ada majbur di situ. Kita punya hurriyah, kebebasan dan memilih untuk melakukan sesuatu. Walihada jama'a Allah bainal masyiataini biqaulihi liman syaa minkum ay yastaqim. Liman syaa minkum ay yastaqim, ini apa? Masyiah untuk makhluk, yaitu berpikir dia. Mau ini, mau itu. Wa ma tasyauna illa yasha Allah rabbul. Tapi ketahuilah bahwasanya masyiah hamba itu dibawa dari masyiah makhluk. Masyiah Allah, masyiah makhluk dibawa dari masyiah Allah Subhanahu wa taala. Artinya sekedar menghendaki itu ada dari makhluk, dia pilih mau ini, mau makan ini, mau makan itu. Dia kehendaki untuk tidur, belajar dan seterusnya. Tapi terjadi itu karena Allah SWT kehendaki, tidak terjadi begitu saja. Jadi tidak ada saling bertentangan antara Allah punya masyiah dan makhluk punya masyiah. Sudah lewat kan? Dan tidak ada pertentangan antara Allah telah takdirkan semuanya dan kita diperintah untuk beramal. Diperintah untuk beramal menjadi sebab itu dari penghuni surga atau amalan yang menjadi sebab dari penghuni neraka. Nah, كما أنه لا تلازم بين تلك المشيئة وبين الأمر الشرعي المتعلق بما يحب الله ويرضاه
وقد يشاء الله ما لا يحبه ويحب ما لا يشاء كونه فالأول كمشيئته وجود إبليس وجنوده والثاني كمحبة إيمان الكفار وطاعة الفجار وعدل الظالمين وتوبة الفاسقين ولو شاء الله وتوبة الفاسقين ولو شاء ذلك لوجد كله فإنه ما يشاء كان وما لم يشاء لم يكن. Nah, ini masih dalam pembahasan yang disangka orang ini dan akut. Dan ini kalau tidak dipahami seorang itu sesat dalam pembahasan takdir, jelas. Sekarang kata beliau sebagaimana yang sebelumnya dipahami ada ta'arud, ada sehingga seorang sesat. Kata beliau kama annahu la talazuma baina tilka al-masyi'ah, yaitu umum masyiatillah atau iradah kauniyah wa baina al-amri asy-syar'i, itu iradah syar'iyah, perintah Allah, larangan Allah, al-muta'alliqi bima yuhibbuhu Allah wa yardah. Tidak ada talazum. Apa maknanya tidak talazum? Tidak ada saling mengharuskan. Ketika Allah inginkan harus terjadi, tidak. Atau ketika terjadi harus Allah cintai dan ridhoi, tidak. Tidak ada talazum. Tidak ada talazum. Masing-masing punya jalan. Masing-masing punya bagian. Itu maknanya. Kata beliau, faqad yasha'u Allah ma la yuhib. Kan Allah kehendaki, tapi itu bukan Allah cintai. Tidak harus yang Allah kehendaki ini Allah cinta. Tidak harus. Begitu pula wa yuhibbu ma la yasha' kaunahu, dan karena Allah cintai tapi tidak harus terjadi. Jadi tidak ada tanaqud. Tidak harus ketika Allah kehendaki harus dicintai. Dan tidak harus ketika Allah memerintahkan seorang hamba beriman harus terjadi. Tidak. Makanya harus dipisah dua ini. Harus diketahui perbedaannya. Ini sudah masuk dalam poin kan? Harus dibedakan antara iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Tidak boleh tidak ada langsung saling mengharuskan. Ada ini. Ada iradah syar'iyah harus ada kauniyah. Ada kauniyah harus ada syar'iyah. Tidak ada. Iradah syar'iyah ada sendiri kadang. Iradah kauniyah sendiri kadang juga bersama, kadang juga tidak dua-duanya. Itu tidak ada langsung. Jadi ini kalau antum garis bawahi semua ini penjelasan dari poin yang saya sebutkan. Penjelasan dari poin yang saya sebutkan. Kata beliau al-awwal ini apa? Al-masyiah itu al-ammah, yaitu iradah kauniyah. Kamasyiatillah atau kamasyiatillah, seperti kehendak Allah. Wujuda iblis wa junudih, adanya iblis dan bala tentaranya. Pertanyaannya, Allah kehendaki ada, tapi apakah Allah cintai? Karena dia ini menggoda manusia, perkara yang Allah tidak sukai, menyesatkan manusia. Tapi Allah kehendaki, apakah Allah cintai? Tidak. Apakah ada iradah syariah di sini? Tidak ada. Yang ada cuma iradah kauni. Terjadi atau tidak terjadi? Tapi Allah cintai? Tidak. Yang kedua, amr syar'i. Muhammad imanil kufar. Allah cinta kalau seorang kufar ini beriman. Fir'aun, apakah Allah cintai untuk dia beriman? Iya. Makanya diutus Musa. Iya. Makanya diutus Musa. Tapi apakah terjadi? Tidak. Tapi apa kalau cintai? Apa Allah inginkan? Inginkan. Tapi inginkan apa? Iradah apa? Syar'an. Diniyah. Iradah syar'iyah diniyah. Wa ta'atil fujar wa 'adlil zalimin wa taubatil fasiqin. Walau sya'a dzalik, seandainya Allah kehendaki itu, la wujida kullu. La wujida kullu. Ada di dalam ayatnya. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Kalau kami kehendaki, kami akan beri setiap jiwa ini hidayah. Berarti semuanya
beriman. Walau sya'allahu la jama'akum 'alal huda. Walau sya'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Tapi apa Allah kehendaki? Tapi apa Allah inginkan? Irada kauniyah syariah. Allah inginkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tujuannya. Allah inginkan penciptaan manusia semuanya untuk beribadah. Tapi apakah semuanya beribadah? Semuanya. Lebih banyak yang beribadah daripada yang beribadah. Iya. Baik. Jadi harus dibedakan. Fa'innahu ma sya'allahu. Fa'innahu ma sya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Iya. Jadi harus kita ketahui antara perbedaan iradah syariah dan kauniyah. Iradah syariah atau iradah kauniyah harus terjadi. Pasti terjadi. Iradah syariah bisa tidak, bisa iya. Iradah kauniyah tidak harus Allah cintai. Iradah syariah pasti Allah cintai. Iradah kauniyah itu berkaitan dengan takdir Allah, rububiyah Allah. Iradah syariah berkaitan dengan perintah Allah, syariat Allah, hukum Allah. Iya. Iradah kauniyah itu laisat maksudatan bidatihi. Bukan yang diinginkan itu dia. Tapi ada yang diinginkan di belakangnya. Keimanan. Iya. Akan Allah menciptakan iblis. Menjadikan Fir'aun kufur. Apa yang bisa kita ambil di sini? Pelajaran untuk bagaimana kita tidak seperti dia. Iya. Dibinasakan oleh Allah. Karena tidak mau beriman. Berarti kalau kita tidak mau seperti itu, apa yang harus dilakukan seorang hamba supaya tidak seperti itu? Dia harus beriman. Itu yang diinginkan. Itu yang diinginkan. Ada syaitan menggoda manusia. Iya. Itu bukan yang diinginkan secara zat, tapi di akhir apa? Buah dari itu. Ketika seorang disesatkan oleh syaitan, kemudian dia bertobat. Itu yang Allah inginkan. Sehingga dia mengenal nama Allah Tawwab. Dia tahu rahmat Allah SWT Ar-Rahim. Dia tahu ampunan Allah Al-Ghafur. Iya. Adapun syariah itu maksudatan lidatihi. Itu yang diinginkan. Beriman, takwa, taat. Berbuat baik, jadi orang mukmin. Itu yang diinginkan. Itu beberapa hal yang berkaitan dengan iradah syariah dan kauniyah. Iradah kauniyah terakhir bermakna masyiah. Iradah syariah bermakna itu 5 perbedaan antara kauniyah dan syariah. Nah, وكذلك لا منافاة بين عموم خلقه تعالى لجميع الأشياء وبين كون العبد فاعلا لفعله والعبد هو الذي يوصف بفعله فهو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم والله خالق وخالق فعله لأنه هو الذي خلق فيه القدرة والإرادة اللتين بهما يفعل. Iya. Masih dalam hal yang disangka ta'arud sebagian dari manusia sehingga dia sesat dalam masalah takdir. وكذلك لا منافاة بين عموم خلقه تعالى لجميع الأشياء وبين كون العبد فاعلا لفعله. Jadi ini berkaitan dengan af'alul ibad nisbatan ila Allah wa nisbatan ila al-ibad. Iya. Baik, ini af'alul ibad nisbatan ila Allah, nisbah apa namanya? Khalqan wa qadaran wa ijadan, itu dia. Wa nisbah af'alul ibad ila al-ibad nisbatan kasban wa fi'lan. Lihat, ada di sini. La munafata baina umumi khalqihi ta'ala li jami'il asya'. Termasuk af'alul ibad. Wa baina kaunil 'abdi fa'ilan li fi'lihi. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawm. Siapa yang membuat ini? Nafs bima kasabat. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum.
Fal-abdu huwa alladhi yusafu bi fi'lihi. Hamba dia yang disifati dengan perbuatannya. Dia berpuasa, dia yang salat. Fahuwa al-mu'min wal-kafir wal-barru wal-fajir wal-musalli wal-sa'im. Wallahu khaliqu fa'ilahu wa fi'lahu wa khaliqu fi'lihi. Li'annahu ini kalau kenapa dia yang berbuat tapi ciptaannya Allah. Kenapa bisa? Li'annahu huwa alladhi khalaqa fihi al-qudrata wal iradata allatayn bihima yaf'alu laulahuma lama wujida al-fi'l. Laulahuma lama wujida al-fi'l. Ditambah satu lagi apa tadi kemarin? Zawal al-mawani. Zawal al-mawani. Baik. Ada dalam hadis tak kalah seorang mendapati catatannya, kata Nabi SAW dalam hadis, "Faman wajada khairan liyahmadillah, wa man wajada ghairu dzalik fala yalumanna illa nafsah." Jangan dia sesali kecuali pada dirinya saja. Jangan bilang nanti di akhirat antum baru seorang berhujjah pada Allah. Tidak ada. Agar ada mizan. Diibaratkan kalau kita di sini, itu akan diperiksa nanti CCTV. Jadi jangan bilang tidak ada. Itulah hikmahnya kenapa ada mizan, ada hisab, ada catatan-catatan disebabkan itu supaya dilihat. Akan ditanya Rasul nanti. Itulah kenapa Rasul ditanya nanti. Sebagai bentuk taubih terhadap siapa yang menyelisihinya. Bukan sekedar pertanyaan kenapa kamu kenal, bukan pertanyaan seperti itu. Tapi hisabnya, soalnya dari sisi apa? Kata Syekh ini taubih iman kita bahu. Bagi siapa yang mendustakan para Rasul. Nah, jadi selesai beberapa berkaitan dengan hal yang tidak ada bertentangan atau tidak ada talazum. Dan ini poinnya kembali kepada tiga poin yang kita sebutkan di situ tentang wujub al-jam' baina al-qadar wa syar', ada di situ kita sebutkan. Yang kedua, isbat iradatu syar'iyyah atau al-farq baina iradatu syar'iyyah wa iradatu kauniyah. Dan yang terakhir, isbat masyiatillah wa isbat masyiatil 'abd wa masyiatil 'abd tahta masyiatillah. Di sini ada 4 poin di situ, termasuk annallaha khalaqahum wa fi'lahum. Ada di situ semuanya. Nah, sekarang kita baca ucapan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Ini panjang dan ini sekitar diterjemah saja. يقول علامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي غفر الله له وجزل مثوبته إن العبد إذا صلى وصام وفعل الخير أو عمل شيئا من المعاصي كان هو الفاعل لذلك العمل الصالح وذلك العمل السجي وفعله المذكور بلا ريب قد وقع باختياره وهو يحس ضرورة أنه غير مجبور على الفعل أو الترك وأنه لو شاء لم يفعل وكان هذا هو الواقف والذي نص الله عليه في كتابه ونص عليه رسوله حيث أضاف الأعمال صالحها وسجئها إلى العباد وأخبر أنهم الفاعلون لها وأنهم ممدوحون عليها إن كانت صالحة ومثابون وملومون عليها إن كانت سيئة ومعاقبون عليها. فقد تبين واتضح بلا ريب أنها واقعة منهم باختيارهم وأنهم إذا شاءوا فعلوا وإذا شاءوا تركوا وأن هذا الأمر ثابت عقلا وحسا وشرعا ومشاهدة. وما ذلك إذا أردت أن تعرف أنها وإن كانت كذلك واقعة منهم كيف تكون داخلة في القدر وكيف تشملها المشيئة. فيقال بأي شيء وقعت هذه الأعمال الصادرة من العباد خيرها وشرها
فيقال في قدرتهم وإرادتهم هذا يعترف به كل أحد فيقال ومن خلق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم فالجواب الذي يعترف به كل أحد أن الله هو الذي خلق قدرتهم وإرادتهم والذي خلق ما به تقول الأفعال هو الخالق للأفعال فهذا هو الذي يحل الإشكال ويتمكن العبد أن يعقل بقلبه اجتماع القدر والقضاء والاختيار ومع ذلك فهو تعالى أمد المؤمنين بأسباب وألطاف وإعانات ومتنوعة وصرفت عنهم الموانع كما قال أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة وكذلك خذ الفاسقين ووكلهم إلى أنفسهم لأنهم لم يؤمنوا به ولم يتوكلوا عليه فوالله ما تولوا لأنفسهم. Sampai di situ ya ucapan dari As-Sa'di Allah. يقول علامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر آل السعدي غفر الله له وأجز له مسؤولته. Kata beliau, innal abda idza shalla wa sama wa fa'ala al-khayr aw amila shay' min al-ma'asi kana huwa al-fa'ila lidhalika al-'amali as-salih. Dia fa'il hakikatan. Wa dhalika al-'amali as-sayyi. Demikian pula kalau dia beramal jelek. Wa fi'luhu al-madhkuru bila raibin qad waqa'a bi ikhtiyarihi. Ini jelas perbuatannya terjadi karena dia yang mau, tidak ada paksaan. Kalau punya akal yang sehat, bahkan Jabriyah dari Mu'tazilah, dari Jahmiyah dan Khawarij al-Asy'ariyah, itu pasti dia merasa ketika dia melakukan sesuatu dari dosa itu karena ikhtiarnya. Wa huwa yahissu daruratan, dia pasti merasakan secara darurat annahu ghairu majburin 'ala al-fi'li aw tark, bukan dipaksa. Wa annahu law sya'a lam yaf'al, seandainya dia mau tahan dirinya untuk tidak melakukan pasti bisa. Setiap insan pasti merasakan itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala itu ketika seorang hamba jatuh dalam dosa dan maksiat dalam keadaan dia lupa atau dia tidak sengaja atau dia dipaksa, itu Allah akan beri apa? Ampunan. Inna Allah tajawaza anil abdi al-khata' wa nisyana wa mastukriha lahu atau alaih, ya kan? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Apa kata Allah dalam hadis ini? Qad fa'altu. Artinya kalau seorang hamba dikatakan majbur, berarti semuanya apa? Tidak ada dosa berarti. Di sini menunjukkan bahwasanya ketika seorang jatuh dalam dosa dan maksiat karena dia lupa atau dia salah, itu tidak ada iqab. Tidak ada iqab. Menunjukkan manusia punya ikhtiar, makanya diiqab. Disinilah iqab. Shawab wal iqab dan ikhtiar kita. Istita'ah dikatakan isarqul fi'il namanya nanti. Bentuk kemampuan sebelum melakukan ada, memilih ini mau ini mau ini. Dan disitulah madar shawab wal iqab. Madar shawab wal iqab. Kata beliau, wa kana hadha huwa al-waqi'. Ini yang terjadi jelas. Fa huwa alladhi nassa Allah alayhi fi kitabihi wa nassa alayhi rasuluhu haitsu adafa al-a'mal as-salihah wa sayyi'ah ila al-ibad. Ya kan? Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawm tilka al-jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Semuanya disandarkan kepada hamba. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Siapa fa'ilnya ini? Antum, kalian, itu hamba. Wa akhbaru annahum fa'iluna laha wa annahum mamduhuna 'alaiha in kanat salihatan musabun. Kalau baik dibalas.
wa malumuna 'alaiha in kanat sayyi'atan wa mu'aqabuna 'alaiha. Amalan jelek dicela dan dia diiqab. Itu istahaqu al-iqab kalau dosa besar. Faqad tabayyana bila raibin annaha, kembali ke mana? Amal al-ibad. Waqad tabayyana bila raibin annaha waqi'atun minhum biikhtiyarihim wa annahum idza sya'u fa'alu. Kalau mereka hendaki pasti mereka melakukan. Wa idza sya'u taraku. Wa anna hadzal amra thabitun aqlan wa hissan wa syar'an. Secara akal, secara hisia, apa yang terlihat, dan secara syariat. Subhanallah. Ini mengarah kepada siapa ini? Bantang kepada siapa ini? Jabri. Pemusyahadatan, dan juga apa yang dipersaksikan. Hisan dan musyahadatan itu satu, tapi hisan mencakup banyak hal dari indra. Dan musyahadatan apa yang terlihat secara jelas. Dia yang memilih untuk melakukan perbuatan tersebut atau meninggalkan perbuatan tersebut. Wa ma'a dzalika, bersamaan yang itu, dzalika kembali ke mana? Bersamaan yang itu, ketika seorang hamba, dzalika kembali kepada qudratu al-ibad wa masyiatul ibad wa iradatul ibad, annahu fa'ilun haqiqatan. Ma'a dzalika, bersamaan dengan semua itu, makhluk yang menginginkan, makhluk yang berkehendak, makhluk yang punya irada, dia melakukan ma'adalika. Idza aradta an ta'rifa annaha, kalau kau ingin tahu bahwasanya perbuatan tersebut, wa in kanat kadzalika, walaupun demikian itu dia yang melakukannya, waqi'atan minhum, terjadi dari mereka, kaifa takunu dakhilatan fil qadar, bagaimana bisa dia masuk dalam keumuman kudur Allah, takdir Allah, masyiah Allah. Allah tahu, Allah ilmu, Allah terkhusus apa? Masyiah dan fal. Wa kaifa tashmaluha al-masyiatu, bagaimana bisa dia dibawa dari masyiah Allah? Wa yuqal, jawabannya, maksudnya kata As-Sa'di, baik, kita yakini manusia ini yang berbuat, tapi bagaimana bisa disebut ini dibawa masyiah Allah? Artinya, apakah ada ta'arud masyiah Allah dengan masyiah makhluk? Ini sudah kita sebutkan, ya kan? Tidak. Jawabannya, fayaqul bi ayyi syai'in waqa'at hadhihi al-a'mal as-sadiratu min al-ibad khairuha wa syarruha. Yaitu bagaimana bisa perbuatan ini yang muncul dari hamba, baiknya dan buruknya, dibawa masyiah Allah, dibawa kudrah Allah, fayaqul bi qudratihim wa iradatihim. Itu terjadi karena kudrah hamba dan masyiah hamba, iradah hamba. Dan ini wahad ya'tarifu bihi kullu ahad. Dan ini pasti tahu. Kenapa kau lakukan ini? Karena saya mampu dan saya mau. Wa man khalaqa qudratahu wa iradatahu masyiah. Pertanyaannya, kalau memang terjadi karena kudrah, masyiah dan iradah, pertanyaan, siapa yang memberikanmu semua itu? Fal jawabu alladhi ya'tarifu bihi kullu ahad anna Allah huwa alladhi khalaqa qudratahu wa iradatahu. Tidak mungkin dikatakan saya ciptakan sendiri, ada sendiri. Tidak ada apa, pasti dia berpikir, walladhi khalaqa ma bihi, dan yang menciptakan apa yang bersama dengannya, taqawul af'alu, yaitu dari sebab ini, taqawul af'alu huwal khaliqul af'al, yang dengannya terjadi perbuatan, dialah yang menciptakan perbuatan. Jadi hanya tiga, ada musabbib, ada sabab, ada musabbab. Musabbib siapa? Allah. Sabab al-qudrah wal iradah. Ini sabab siapa yang kasih? Musabbib. Tayyib. Ada musabbab. Bagaimana bisa ada yang datangi musabbab? Bisa Pak. Jadi musabbib dia yang memberi, dan sabab dan musabbab itu dari musabbib. Bisa. Jadi Allah yang memberi kudrah dan iradah.
Allah yang memberi, Allah yang menciptakan, Allah yang menghendaki. Kodrat roda ini diberikan kepada siapa? Si hamba. Kemudian dengan dua ini hamba bisa berbuat. Perbuatan siapa? Si hamba. Perbuatannya yaitu dia sholat, puasa, kufur, iman. Dan yang melakukannya si hamba itu makhluk. Kenapa bisa? Karena Allah menjadikan pada dirinya makhluk. Sehingga perbuatan itu tercipta. Jadi kalau makhluk itu sendiri ciptaan Allah, jelas atau tidak jelas? Sekarang perbuatannya ini, kenapa dikatakan makhluk juga? Karena Allah beri pada si makhluk ini iradah dan masyiah yang dengannya qudrah, yang dengannya timbul perbuatan ini. Maka af'alu wa fa'ilu apa? Khalqul. Cipta. Ini maksudnya. Walladzi khalaqa ma bihi, yang menciptakan apa yang dengannya taqaul af'al, yang dengannya terjadi af'al bihi ini al-qudrah masyiah bihi. Apa yang menciptakan, apa yang dengannya terjadi perbuatan, huwa alladzi khaliqu lil af'al. Dia yang menciptakan perbuatan itu berarti. Ya kan? Seperti itu. Fa'ada huwa alladzi yahullul isykal. Ini Masya Allah. Inilah yang menghilangkan isykal. Menghilangkan isykal. Wa yatamakkanul 'abdu ay ya'qila biqalbihi. Dan seorang hamba mengkokohkan untuk dia mengetahui, meyakini dengan hatinya apa itu ijtima', berkumpulnya antara qadar, bahwasanya Allah telah tahu dan telah ilmui, telah tulis, wal qada, yaitu Allah telah kehendaki dan Allah kehendaki terjadinya, wal ikhtiyar, bahwasanya hamba memilih untuk melakukan sesuatu. Harus dikumpul itu tiga. Allah tahu apa yang dilakukan dan Allah sudah tulis. Itu qada. Dan qada terjadi, Allah kehendaki. Wal ikhtiyar, dan itu terjadi juga karena saya yang mau. Jadi berkumpul. Ya kan? Kalau ini berkumpul, hilang iskal. Hilang iskal. Tidak ada pertentangan lagi antara Allah punya masyiah, Allah juga punya masyiah. Allah punya masyiah, hamba punya masyiah. Tidak ada pertentangan. Tapi kita katakan masyiah hamba dari apa yang mereka kehendaki bisa terjadi karena Allah kehendaki. Itu dibawa dari masyiah Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'dhalika fa huwa ta'ala amaddal mu'minin bi fadlillah wa rahmatihi bi asbabin wa altafin wa i'anatin mutanawi'atin wa sarafa anhum al-mawani'. Allah menghamparkan untuk mukmin dengan sebab-sebab dan i'anah wa altaf wa i'anah, yaitu Allah memudahkan dia, memudahkan dan menghilangkan mawani'nya sehingga dia bisa beriman, taat. Kata Allah sallallahu alaihi wasallam, amma man kana min ahli as-sa'adah fasayassaru li'amali ahli as-sa'adah. Kata Nabi SAW dalam hadis hadis Imran bin Husain, ma minkum 'abdun illa qad kataba Allahu maq'adahu minan nar wa maq'adahu minal jannah. Faqala ya Rasulullah, afanaj'al al-'amal? La, i'malu wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Summa tala qawluhu ta'ala, amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, husna di situ la ilaha illallah, wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Menunjukkan Allah mudahkan, tapi seorang hamba ada yang mendahuluinya.
Allah sesatkan, ada yang mendahului. Jadi ada amalan sehingga seorang menjadi penghuni surga, ada amalan sehingga seorang menjadi penghuni neraka. Bukan sekedar ilmu Allah. Ilmu Allah bukan hujjah untuk Allah mengekor, bukan. Tidak ada itu. Ilmu Allah, ilmu. Saya sudah contohkan kemarin di seorang yang mau ujian. Ada tulabnya 5 orang, satu dia tahu ini orang Masya Allah. Besok kita ujian, tapi malamnya saya sudah tulis, ini dapat 10. Ini lolos, ini mengulang. Ini di bawah standar. Saya sudah tulis, tapi dia belum berbuat. Datang orang satu bilang, ya sudah, saya tidak mau ujian. Kenapa? Karena sudah ditulis di situ. Apakah ini hujah untuk memberi dia 10? Dia lolos atau tidak? Bukan, sekedar ilmu saja. Dan tidak ada hubungannya dengan apa yang dia lakukan. Tapi kalau dia lakukan dan dia cocok dengan ini, itu baru hujjah. Kenapa dia dikasih 10? Karena dia memang benar semua. Kenapa dia remedial? Mengulang, karena dia jawabnya cuma 3 soal. Pertanyaannya 10, dia jawab 3. Dan lebih dari 5. Apakah ada hubungannya dengan ilmu ini yang saya ketahui? Tidak ada. Saya tahu ini akan lolos, ini akan mengulang, tapi itu bukan hujjah. Bukan hujjah. Ilmu Allah terhadap nasib atau keadaan seorang hamba dia, penghuni surga, penghuni neraka, itu bukan hujjah. Allah tidak mengikut dengan ilmu, tidak ada. Karena Allah bittifaq ahlussunnah wal jamaah yatanazza 'anil dhulm. Mengikut dengan ilmu saja itu dhulm. Hadis tentang rijal. Ingat hadis tentang rijal. Tatkala neraka mengatakan hal min mazid, apa kata Allah? Apa yang Allah lakukan? Allah letakkan kakinya supaya neraka itu penuh. Bukan Allah menciptakan kaum kemudian disiksa begitu saja. Itu full. Tapi ketika surga masih ada kosong, dikeluarkan semua dari penghuni neraka, ahlul iman. Maka fi qalbihi misqal dzarratin min habatin min iman, keluar semua, sisa ahlun nar alladzina ma'ahum. Kemudian masih ada kosong, padahal Allah ciptakan makhluk kemudian jadi penghuni surga. Bifadlihi. Ini kalau antum bahas, subhanallah. Menunjukkan bahwasanya kita masuk surga ini bukan hanya karena amalan. La yurhadukum min jannata bi amalihi, yaitu bi'iwat amal. Tapi bisa saja Allah menciptakan kemudian masukkan ke dalam surga. Tapi neraka tidak ada. Tidak ada Allah ciptakan kaum kemudian masuk ke dalam neraka, tidak ada. Karena Allah tidak menyiksa dengan kalau Allah menyiksanya seperti itu berarti bul, dan Allah yatanazza 'anil bul bi ittifaqi ulama. Itu mananya. Jadi sekedar ilmu tidak ada. Tapi ada amalan. Itu ayat di surah Al-Imran itu jelas terang sekali. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Dan Allah belum tahu siapa yang berjihad di antara kalian. Kemudian kalian klaim masuk surga. Artinya ada amalan dulu yang Allah lihat. Tapi apa kalau tahu ini akan berbuat? Apa kalau tahu ini akan berbuat, ini akan melakukan? Allah sudah tahu. Allah sudah tulis bahwa ini akan berjihad. Tapi apa kalau sudah melihat perbuatannya? Belum. Makanya ru'ya al-basar itu beda dengan ilmu. Ilmu itu yashmalu kulla syai, ma'duman, mawjudan, mustahil. Tapi ilmu dari al-basar wa as-sama' itu berkaitan dengan apa? Sesuatu yang dilihat, sesuatu yang didengar. Baik, besok kita mau bicara. Apakah Allah sudah dengar pembicaraan saya? Tidak, tapi Allah tahu. Allah tahu. Anak kecil belum lahir. Apa kalau sudah lihat anak ini? Belum. Tapi Allah tahu akan lahir. Allah tahu. Allah tahu. Amalan kita. Misalnya sebentar kita sholat duhur. Apakah Allah lihat sholat kita?
Belum. Tapi apa kalau Allah tahu bahwasanya nanti kita akan sholat? Allah sudah tahu. Allah tahu. Ya, kita hari ini. Seperti kita ini. Allah sudah tahu kita akan belajar. Tapi kemarin, apa Allah sudah lihat kita dulu di sini? Belum. Tapi Allah sudah tahu ilmu semua. Ini akan terjadi. Sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Nah, kata beliau, kadzalika fadala al-fasiqin wa wakalahum ila anfusihim li'annahum lam yu'minu bihi wa lam yatawakkalu alaihi. Itu dia. Alasannya ada. Li'annahum lam yu'minu bihi wa lam yatawakkalu alaihi. Iya. Di ayat tadi itulah. Wa amma man bakhila wastawna wa kadzdzaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra. Tadi yusra ya. Iya. Fa sanuyassiruhu lil usra. Di ayat lain, afaraita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu ala ilm. Iya. Kenapa Allah sesatkan? Karena mereka menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Tuhan. Jadi Allah sesatkan, Allah hinakan orang-orang fasik, orang-orang kafir. Itu ilmu Allah SWT bi'adlihi. Iya, oleh karena itu wakadzalika khalal fasikina wa wakalahum ila anfusihim bi'adlihi ta'ala. Bi'adlihi. Kalau tadi Allah paparkan, hentangkan kepada kaum mukmin sebab-sebab yang menjadikan dia taat, bifadlihi. Bifadlihi. Oleh karena itu ungkapan yahdi man yasha bifadlihi wa yudillu man yasha bi'adlihi. Yahdi man yasha bifadlihi wa yudillu man yasha bi'adlihi. Subhanallah. Nah. Terus. وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في القدر وأفعال العباد ما دل عليه نصوص الكتاب والسنة من أن الله سبحانه هو الخالق لكل شيء من الأعيان والأوصاف والأفعال وغيرها، وأن مشيئته تعالى عامة شاملة لجميع الكائنات فلا يكون منها شيء إلا بتلك المشيئة، وأن خلقه سبحانه الأشياء بمشيئته إنما يكون وفقا لما علمه منها بعلمه القديم ولما كتبه وقدره في اللوح المحفوظ، وأن للعباد قدرة وإرادة تقع بها أفعالهم وأنهم الفاعلون حقيقة لهذه الأفعال بمحض اختيارهم، وأنهم لهذا يستحقون عليها الجزاء بالمدح والمثوبة وإما بالذم والعقوبة، وأن نسبة هذه الأفعال إلى العباد فعلا لا ينافي نسبتها إلى الله إيجادا وخلقا لأنه هو الخالق لجميع الأسباب التي وقعت بها. Nah, ini Masya Allah khulasanya. Beliau khulasatu madhabi ahli sunnati wal jamaah fil qadari wa af'ali al-ibad. دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من أن الله تعالى هو الخالق لكل شيء من الأعيان ذوات والأوصاف الألوان والأفعال. Ini masuk semua dalam ciptaan Allah. Wallahu khaliqu kulli syai' wa ghairiha. Wa anna masyiatahu ta'ala 'ammatun syamilatun li jami'il kainat. Dan kehendak Allah semuanya mencakup segala sesuatu. Fala yaqau minha syai'un illa bitilkal masyiah. Tidak ada sedikit pun yang terjadi dari kainat ini kecuali itu karena Allah kehendaki. Artinya tidak keluar dari kehendak Allah. Wa anna khalqahu subhanahu ala syi'a bi masyiatihi innama yakunu wafqan lima halimahu minha bi ilmihi al-qadim. Kemudian penciptaannya terhadap sesuatu yang Allah kehendaki terjadinya itu sesuai dengan apa yang Allah tahu dari ilmunya yang qadim. Wa lima katabahu wa qaddarahu fil lauhil mahfuz. Dan juga Allah sudah tulis apa yang Allah ilmui, Allah tulis di lauhil mahfuz. Lauhil mahfuz. Jadi 4 terkumpul ya. 4. Susunannya Masya Allah. Bagus. Wa anna lil ibadi qudratan wa iradatan
Dan untuk hamba punya qudrah dan iradah, taqa'u biha af'aluhum, yang terjadi dengan itu perbuatan-perbuatan mereka. Wa annahum fa'iluna haqiqatan li hadhihi al-af'ali bi mahdi ikhtiyarihim. Dia yang melakukannya secara hakiki. Dia sholat, dia puasa. Karena murni keinginan mereka. Oleh karena itu hamba itu muyassar, mukhayyar. Pada musayyar, mukhayyar. Musayyar, mukhayyar. Musayyar dari sisi mana? Dari sisi apa yang kita? Bapak kita siapa? Kita lahir di mana? Itu musayyar namanya. Mukhayyar fil iman, fil ta'ah, wal kufur, fil ma'asi. Itu hamba. Dua itu. Wa annahum lihada yastahiquna 'alaiha al-jaza'. Oleh karena itu lihat. Berhak yastahiqu 'alaiha al-jaza'. Disitulah mereka berhak atasnya balasan. Dari sisi karena dia yang berbuat. Makanya kalau dikatakan permasalahan tentang apa yang Allah tetapkan dari seorang lahir di sini, dia punya badan seperti ini, bapaknya ini, lahirnya di sini, itu tidak ada hubungannya dengan iqab, tidak ada. Hubungannya dengan iqab itu adalah sesuatu yang terjadi karena pilihan kita, yang namanya mukhayyarnya, amalannya, imannya, kufurnya, ma'asinya, taatnya. Inilah yang disitulah madar iqab wa thawab, jaza, di situ dia. Imma bil madhi wal masbubah wa imma bil dhammi wal uqubah. Dua saja. Wa anna nisbata hadhihi al-af'ali ila al-ibadi fi'lan, ya kan? Nisbata hadhihi al-af'ali ibadi fi'lan, garis bawah itu. Ini la yunafi nisbataha al-af'al ila Allah ijadan wa khalqan. Jadi kalau ditanya, kenapa perbuatan hamba disandarkan kepada hamba? Ini namanya penyandaran apa? Fi'lan, karena dia yang berbuat, dia yang melakukan. Lalu kenapa dikatakan itu ciptaan Allah? Karena Allah yang memberinya kudrah sehingga dia bisa berbuat. Makanya penyandarannya kepada Allah, penyandaran khalqan wa ijadan wa qadar. Liannahu huwal khaliqul jamil asbab allati waqat bi'ilih. Karena dia menciptakan seluruh sebab-sebab kudrah dan iradah yang dengannya terjadi perbuatan tersebut. Sekarang masuk di dua kelompok. Ini mudah insyaallah karena sudah jadi ini Masya Allah. Sebelumnya itu syarih permasalahan sifat, dia sebutkan dulu apa? Ucapan-ucapan al-bidah. Ini, ya kan? Di sini tidak, dia terangkan semua dulu tentang akidah sunnahnya, kemudian baru masuk ucapannya dua ini, Qadariyah dan Mu'tazilah. Karena ini kalau masuk di awal dulu, bahaya. Kalau yang kemarin memang tanakutnya jelas. Dari sifat itu. Kenapa bisa ditetapkan satu, dinafikan satu? Tanakutnya jelas. Makanya disebutkan dulu, kemudian disebutkan akidah di sunnah supaya terang. Maksudnya mereka batil. Kalau ini diterangkan dulu, dikasih kaidah dulu, sabar dulu, baru dibahas dua kelompok yang sesat. Karena di masing-masing punya syubhat. Nah. وضل في القدر طائفتان كما تقدم. الطائفة الأولى القدرة نفاة القدر الذين هم مجوس هذه الأمة كما ورد ذلك في بعض الأحاديث مرفوعا وموقوفا. وهؤلاء ضلوا بالتفريط وإنكار القدر وزعموا أنه لا يمكن الجمع بين ما هو ثابت بالضرورة من اختيار العبد في فعله ومسؤوليته عنه وبين ما دلت عليه النصوص من عموم خلقه تعالى ومشيئته لأن ذلك العموم في زعمهم إبطال لمسؤولية العبد عن فعله وهدم للتكليف. فرجحوا جانب الأمر والنهي وخصصوا النصوص الدالة على عموم الخلق والمشيئة بما عدا أفعال العباد وأثبتوا أن العبد خالق لفعله بقدرته وإرادته فأثبتوا خالقين غير الله ولهذا سموا مجوس هذه الأمة لأن المجوس يزعمون أن الشيطان يخلق الشر والأشياء المؤذية فجعلوه خالقا مع الله فكذلك هؤلاء جعلوا العباد خالقين مع الله. Ini pertama.
At-taifatul ula al-qadariyah an-nufat. Qadariyah itu nufatul qadar. Alladzina hum majusu hadhihi al-ummah. Ini sudah lewat. Riwayat Ahmad, dan ini ada di perselisih. Banyak ya, riwayat yang datang. Al-qadariyah di kulli ummatin majus. Wa majus hadhihi al-ummah al-qadariyah. Ada riwayat lain, al-qadariyah majus hadhihi al-ummah. Fa in matu, fa in maridu fala ta'udu. Wa in matu fala tashhadu. Ini ada, pernah saya lihat video ya. Ini dipakai terkala ada seorang yang apa namanya meninggal dan dia disebut dengan Wahabi. Dia pakai dalil ini untuk apa namanya dengan kematiannya orang ini, dia pakai dalil ini, dia bawa dalil ini. Iya, Qadariyah majus hadil ummah matu. Jadi dia tahu Qadariyah ini al-bid'ah. Qadariyah al-bid'ah. Kemudian dia samakan Wahabi dengan Qadariyah ini al-bid'ah. Kemudian dia dalilkan fa in matu fa in maritu fala ta'udu wa in matu wala tashhadu. Iya. Jadi jangan iya. Jadi mereka Masya Allah ya. Artinya ada saja dia bawa hadis untuk seperti itu. Di zaman fitnah, subhanallah ya. Kalau tidak belajar, orang tidak belajar sudah cepat dia terpengaruh. Apa warada dzalika fi ba'd hadis marfu'an wa mawqufan. Banyak hadis tapi diperselisihkan kesahihannya. Faulai dhallu bitafriti ila tafsir. Mereka sesat dengan tafsirnya dalam memahami takdir. Wa ingkaril qadar, dan pengingkaran terhadap al-qadar. Qadar di sini al-masyiah wal khalq. Al-qadar di sini al-masyiah wal khalq. Apa syubhatnya? Ini lihat syubhatnya. Wa za'amu annahu la yumkinu al-jam'u baina ma huwa thabitun bid-darurati min ikhtiyari al-'abdi fi fi'lihi wa mas'uliyati anhu. Sudah kita jelaskan tadi ya, bagaimana tidak ada munafah, tidak ada talazum, sudah baina ini, baina kada wa kada, baina kada. Ini pegang itu, baru masuk kita syubhatnya. Ini kebalikan. La yumkinul jam'u baina ma huwa thabitun bid-darurah. Dia katakan, jadi ini kalau ambil ucapannya ini bantahan terhadap Jabriyah. Bantahan Jabriyah ini. Tapi tidak boleh al-bid'ah membantah al-bid'ah. Ya. Tapi kalau mau dikasih ketemu, mau sikat dia. Wa za'amu annahu la yumkinu al-jam'u baina ma huwa thabitun bid-darurah. Apa itu? Min ikhtiyaril 'abdi. Daruri. Hamba itu punya ikhtiar, daruri. Ya. Fi fi'lihi wa mas'uliyati anhu. Pada perbuatannya dan tanggung jawabnya. Jadi dia berbuat, dia tanggung jawab. Dia tanggung jawab. Antara apa? Baina ma dallat alaihi an-nusus min umumi khalqihi ta'ala wa masyiatihi. Tidak mungkin dijamak antara hamba punya ikhtiar dalam berbuat dengan dalil yang menunjukkan keumuman masyiah dan khalq Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Apalagi wallahu khaliqu kulli syai'. Ini yang paling dahsyat ini. Wallahu khaliqu kulli syai'. Umum atau tidak? Umum. Tapi urida bihi khusus di sisi mereka. Kedua apa? Af'alul ibad. Kenapa? Daruri. Tidak bisa digabung. Kenapa? Karena kalau ditetapkan semua masuk ciptaan Allah, termasuk perbuatan makhluk, untuk apa berarti ada ikhtiar? Susah digabung dia. Ya, jangan begini-begini nanti termasuk di sini, tadi tidak. Ya kan? Jadi mereka tidak bisa, tidak memungkinkan untuk digabung. Makhluk punya ikhtiar, kan dia yang berbuat.
Baru katakan wallahu khaliqu kulli syai. Berarti bagaimana supaya cocok ini? Dikatakan masyiah Allah wa khalquhu, itu tidak semuanya. Makanya mereka menafikan umum masyiah wa umum khalq. Apa yang dinafikan darinya, apa yang dikecualikan darinya? Af'al dan ibad. Kenapa bisa? Karena hamba yang berbuat sendiri. Iya. Kalau antum kokoh tadi, ya cocok. Cocok memang, tapi kan ada kudus. Artinya ada bantahan sendiri lah. Ini syubhatnya. Kalau tidak ada apa namanya yang kokoh dalam hati tentang ilmu, masuk syubhat, tidak ada yang bantah itu, tidak ada. Ya iya saja. Tapi kalau ada pasti kan tadi. Walaupun tidak bisa jawab, anu saja. Tapi setidaknya terbantahkan sedikit. Artinya tidak langsung bilang, oh jadi itu. Iya. Ini kalau seperti ini itu tidak ada. Tidak ada agamanya. Kalau ada saja apa yang mencocoki begini, itu tidak ada. Iya. Lihat. Jadi tidak bisa digabung. Tidak bisa digabung antara masyiah. Apa alasannya? Lianna dzalika al-umum. Umum masyiah wa umum khalqi. Fi za'mihim ibtalun pembatal limas'uliyati al-'abdi an fi'li. Pertanggungjawaban hamba terhadap perbuatan. Iya. Kalau dia masuk dalam umumul khalq, berarti tidak ada tanggung jawab makhluk. Apa artinya? Kalau dia dibawa khalqillah masyiatillah, berarti makhluk majbur. Makhluk majbur. Wallahu khaliqu kulli syai. Ya, dan semuanya di bawah masyiah. Kalau ini ada dan ini ditetapkan hukumannya, berarti ini membatalkan mas'uliyah, berarti majbur. Bagaimana digabung? Berarti umum masyiah wa khalq itu umum, urida bihim khusus. Jadi paham kenapa mereka menolak sifat? Menolak kudro, umum masyiah, umum khalq, itu dia. Karena kalau dia mencakup semuanya, berarti hamba tidak ada mas'uliyah. Kenapa? Karena Allah semuanya. Hamba apa? Jangan saja majbur. Iya, lihat. Wahadmun litakalif. Dan ini kalau ditetapkan keumuman masyiah dan khalq, ini menghancurkan takalif. Iya. Ini kalau antum bawa ke Jabriyah, iya, bantahan untuk Jabriyah ini. Bantahan untuk Jabriyah. Karena kalau majbur berarti tidak ada untuk apa taklif, untuk apa rasul, untuk apa Al-Quran, ya kan? Begitu dia. Itu jauh itu syubhatnya. Itu syubhatnya. Dia farajjahu janibal amri wan nahi, maka dia merajihkan, membenarkan, mengambil sisi adanya perintah dan larangan. Ada perintah, ada larangan, ada perintah. Tapi dia katakan, apakah Allah perintah untuk sholat? Apa jawabannya? Iya. Perintah untuk tidak berbuat maksiat? Iya. Iya. Tapi siapa yang memilih sendiri? Hamba. Hamba yang memilih taat, kafir. Makanya, tapi tidak ada hubungannya dengan masya Allah. Kehendak atau tidak. Hanya perintah saja. Perintah. Paham? Kalau iroda kauniyah dan syar'iyah, di mana dia? Iroda syar'iyah dan kauniyah, di mana dia? Apa yang qadariyah tetapkan, apa yang qadariyah nafikan? Jawab. Lihat. Keumuman masyiah Allah dan khalq ini membatalkan mas'uliyah abdi terhadap perbuatannya. Artinya majbur. Tidak ada tanggung jawabnya lagi. Dan ini kalau ditetapkan keumuman masyiah dan khalq, menjadikan taklifiyah ini rusak, hancur, jatuh. Tidak ada. Farajjahu janibal amri wan nahi. Mereka pun hanya merajihkan, membawa, mengambil dari sisi adanya perintah dan larangan. Apa? Hanya menetapkan syariah, tidak kauniyah. Karena kalau kauniyah berarti semuanya karena kehendak Allah.
Jadi Allah cuma iroda syariah saja. Syariah saja. Jadi Qadariyah itu menetapkan syariah, menafikan kauniyah. Beda dengan nanti sama Jabriyah. Kembali nih. Lihat, mereka hanya merojihkan syariah. Allah perintah. Tapi tidak ada ketika seorang hamba berbuat keinginannya. Keinginan. Allah perintah saja. Allah beri perintah untuk beriman, kufur, dan seterusnya. Tapi siapa yang memilih untuk itu? Hamba. Ada kauniyah? Tidak ada. Kan hamba yang memilih. Dia yang mau. Makanya wajib Allah membalas kalau dia berbuat baik. Wajib Allah mengikut kalau dia berbuat jahat. Pilihannya sendiri. Tapi wajib. Aba wa khassasun nusus ad-dallata ala ummi khalqi masyid bima ada af'alina. Dan mereka mengkhususkan dari keumuman ciptaan dan masyiat apa yang dia selain dari perbuatan hamba. Keluar. Tidak ada. Wa asbatu anna al-'abda khaliqun li fi'lihi bi qudratihi wa iradatihi. Dan mereka menetapkan hamba ini yang menciptakan perbuatannya. Lihat, menciptakan perbuatannya. Ada bi di situ. Bi qudratihi wa iradatihi. Ini kalau ditanya dari mana dua ini? Dari mana dua ini? Gimana aku beli? Jadi Masya Allah ini syarih. Dia betul di awal dia bahas panjang, tanamkan dua ini. Supaya kita paham syubhatnya. Lihat. Artinya antum baca, antum bisa bantah sendiri. Berikut ini dari mana dua ini? Kalau antum tidak tahu yang tadi, antum lewat saja berikut gitu. Fa'asbatu khaliqina ghairullah, ini keharusannya. Fa'asbatu khaliqina ghairullah wa lihada summu majusa hadhihi ummah. Kalau bagian ulama mengatakan Qadariyah ini itu pintu masuk ke dalam majusi. Pintu saja. Karena hadisnya lemah. Tapi dia binisbati keyakinan Al-Qadariyah asyab min majusi. Asyab. لأن المجوس يزعمون أن الشيطان يخلق الشر والأشياء المؤذية فجعلوه خالقا مع الله فكذلك هؤلاء القدرية جعلوا العبادة خالقين مع الله. أشد من المجوس karena Al-Qadariyah أثبتوا الخالقين والمجوس atau al-majusu أثبتوا خالقين. Makanya أشد من المجوس. Nah, sekarang yang kedua. والطائفة الثانية يقال لها الجبرية وهؤلاء ولو في إثبات القدر حتى أنكروا أن يكون للعبد فعل حقيقة بل هو في زعمهم لا حرية له ولا اختيار ولا فعل كالريشة في مهب الرياح وإنما تسند الأفعال إليه مجازا فيقال صلى وصام وقتل وسرق كما يقال طلعت الشمس وجرت الريح ونزل المطر فاتهموا ربهم بالظلم وتكليف العباد بما لا قدرة لهم عليه ومجازاتهم على ما ليس من فعلهم واتهموا بالبعث في تكليف العباد وابطلوا الحكمة من الأمر والنهي ألا ساء ما يحكمون. Ini kebalikan dari Qadariyah. Kata beliau, wa taifatu tsaniyah yuqalu laha al-jabriyah. جهمية الأولى. جبرية الأولى وجبرية متوسطة على Syafi'i. Jadi di sini Jahmiyah. Para ulama Jahmiyah itu terkumpul padanya 3 jim. Jim, bukan jim. Di bawah sifat Jahmiyah ada jim. Di bawah iman Murji'ah ada jim. Di bab qadar Jabriyah ada jim, tambah 1 Jahannam. Ditambah 1 jim Jahannam. Karena bagaimana keyakinan mereka?
Kata beliau, wa haula'i walau fi isbatil qadar. Kalau tadi tafsir, ini gulu. Walaupun tadi itu gulu juga, gulu fi nafi. Sama-sama gulu, tapi ada gulu fi isbat, ada gulu fi nafi. Hatta yakuna li'abdi fi'lun haqiqatan. Sampai mereka mengingkari bahwasanya hamba ini yang melakukannya secara hakiki, punya perbuatan secara hakiki, dia yang melakukan. Bal huwa bi zamihim, bahkan di sangkaan mereka la hurriyata, tidak ada kebebasan untuk hamba melakukan sesuatu. La tark wal fi, dan wala ikhtiyar, tidak ada pilihan, wala fi, tidak ada perbuatannya. Kafishati fi mahabir, seperti bulu yang berada di hempasan angin. Anda melihat bulu, Anda terbang kemana angin, begitu dia. Tidak ada pilihan, tidak ada ikhtiar, tidak ada hurriyah, tidak ada. Ya, kemana angin pergi, di situ dia. Karishati fi mahabir rih. Baik, kenapa disandarkan perbuatan kepada makhluk? Wa inna ma tunsalu af'alu ilaihi majazan. Ay qala shalla wa sama wa qatala wa saraf. Majaz. Dia kasih contoh apa? Kama yuqal tala'atis syamsu wajaratir rihu wajaral ma'u wa nazala al-mataru. Siapa ini ya? Tala'atis syams. Siapa fa'ilnya? Allah. Mana fa'ilnya? Ika, tala'atis syamsu. Mana fa'ilnya? Asyamsu. Dia yang muncul sendiri, gitu. Kan dia yang berbuat. Angin mengarah kiri, dia bergerak sendiri. Hujan turun sendiri. Kata nazal matar. Sama yusollin nas. Siapa fa'il? Nas. Tala'atis syamsu. Siapa fa'il? Pertanyaannya, matahari dia yang berjalan, dia yang naik sendiri, atau digerakkan? Digerak. Begitu juga manusia. Ini majasan. Iya. Jadi tidak ada. Hamba itu tidak ada. Tidak ada. Ya. Jadi mereka menganggap bahwasanya penyandaran perbuatan kepada makhluk itu majaz, bagaimana tala'atis syams. Tidak ada ikhtiar, tidak ada fi'il. Namun apa yang mereka sangka itu lebih daripada qadariyah. Karena kehalusan dari apa yang mereka yakini itu buruk sekali, fasad sekali, banyak. Di antaranya disebutkan di sini. Fatahamu, ini garis bawah ya, Pak. Buka kurung sampai di bawah. Ini lawazim fi maz'amu. Lawazim fi maz'amu. Kehalusannya mereka ittahamu rabbahum bi dhulm. Mereka menuduh Rabbnya dengan kezaliman. Kenapa kezaliman? Karena Allah akan mengadab suatu kaum karena bukan perbuatannya. Zalim atau tidak? Zalim. Ketika Allah mengadab orang kafir kekal dalam neraka, la yamutuna fiha wa la yahyaw. Kullama rajat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Itu semua apa? Kezaliman. Kenapa? Karena mereka tidak ada tidak ada perbuatannya, tidak ada ikhtiarnya, tidak ada fi'ilnya, sehingga mereka diadab. Tiba-tiba orang duduk langsung datang tempeleng. Kenapa tempeleng? Pasti bertanya, apa alasannya dulu, kenapa saya ditempeleng? Orang tanya dulu alasan. Tidak mungkin langsung menempeleng saja. Apa lagi? Wa taklifil ibad bima la qudrata lahum alaihi. Ini dua. Memberi perintah kepada hamba apa yang tidak ada kemampuan untuk mereka
atas perbuatan tersebut. Iya. Jadi keharusan dari keharusan yang mereka sangka itu rusak sekali. Wa mujazatihim ala ma laysa min fi'lihim, membalas apa yang tidak dia lakukan. Wattahamu bil abathi fi taklifil ibad, dan mereka menuduh adanya kesia-siaan dalam perintah kepada seorang hamba. Iya, untuk apa amar dari sini mengarah kepada kesia-siaan turunnya Al-Quran. Di situ ada perintah larangan. Kesia-siaan diutusnya Rasul yang menjelaskan kebaikan dan kejelekan. Iya, kesia-siaan semuanya itu keharusan. Apalagi yang terakhir ini yang paling wa afdalu al-hikmata min al-amri wa nahy, dan mereka membatalkan, merusak, menghilangkan hikmah adanya perintah dan larangan dari Allah. Iya. Jadi keharusan dari mereka Jabriyah ini rusak sehingga mereka lebih buruk daripada Qadariyah. Karena mereka akan menjadikan kesia-siaan pada pengutusan Rasul, dan itu semua kembali kepada perbuatan Allah. Berarti apa yang Allah lakukan dari perbuatannya itu tidak ada hikmahnya, tidak. Bahkan disifati dengan kezaliman. Disebabkan dengan keholiman, tak kala Allah mengikut dalam semua hadis banyak. Allah menyiksa kafir. Iya. Allah mengikut orang-orang yang Allah kehendaki masuk neraka dari pelaku dosa besar, kemudian keluarkan. Itu semua keholiman. Karena mereka diikut sesuatu yang mereka tidak lakukan. Dan di dunia mereka diberi taklifiyah pada perkara apa yang mereka tidak mampu. Yang tidak ada ikhtiar di situ, tidak ada fi'il di situ. Kemudian Allah beri perintah, jangan begini, jangan begitu. Sedangkan dia tidak ada masalah. Iya, seperti orang tidak bisa berdiri kok. Iya, orang tidak disilakan tidak bisa memegang sesuatu, peningkatan pegang. Apa namanya itu? Orang yang tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, disuruh apa? Disuruh berdiri, sholat. Iya. Orang yang tidak bisa, pokoknya akan menjadikan taklif ini kepada hamba apa yang tidak mampu, kemudian diperintah untuk itu. Ya. Dan itu jelas kerusakan. Alasa ma yahkumun, jadi apa yang mereka hukumi dari hal tersebut. Nah, selesai dari pembahasan taklif panjang, masya Allah. Sekarang kita masuk di pembahasan terakhir dari kitab ini. Dari keadaan ini sepertinya tidak bisa selesaikan ini. Tapi kita ambil sampai fase tentang iman. Dan mungkin nanti di tahun depannya insya Allah kita baru masuk di pembahasan sahabat. Saya baca-baca sahabat dari syarahnya saja, matanya, tidak usah dijelaskan matanya, syarahnya saja, diterjemah saja, dibaca sama terjemah, itu saya kurang kuat untuk selesai. Iman, insya Allah satu pertemuan lagi, 3 lembar lebih, ya kita akhiri nanti di pertemuan berikutnya, insya Allah untuk habis. Baik, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.